Perkenalkan, nama saya Fiona Yakob. Saya dari Poltekkes Kemenkes Maluku, jurusan D3 Kebidanan Amdal. Di sini saya akan membacakan resume tentang konsep dasar persalinan. Kita masuk pada pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin atau uri yang telah cukup bulan atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan dalam arti kekuatan sendiri. Karakteristik persalinan normal ada 7 karakteristik. Yang pertama, terjadi pada kehamilan cukup bulan atau aterm, bukan prematur ataupun postmatur. Kedua, terjadi spontan bukan karena dipacu atau induksi. Dan yang ketiga, terjadi selama 4 jam sampai 24 jam, bukan partus precipitatus atau kurang dari 3 jam, ataupun partus selama lebih dari 24 jam pada primi atau lebih dari 18 jam pada multi. Yang keempat, janin tunggal dengan presentasi puncak kepala dan oksiput pada bagian anterior pelvis. Yang kelima, terlaksana tanpa bantuan artifisial. Yang keenam, tidak adanya penyulit atau komplikasi. Dan yang terakhir, kelahiran plasenta yang normal. Kita masuk pada sebab-sebab dimulainya persalinan. Sebab-sebab dimulainya persalinan belum diketahui dengan jelas. Banyak faktor yang memegang peran penting dan bekerja sama dengan terjadinya persalinan. Ada beberapa teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan, yaitu yang pertama, teori keregangan. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Yang kedua, teori oksitosin internal. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Yang ketiga, teori placenta menjadi 2. Seiring matangnya usia kehamilan, filicorialis dalam plasenta mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron yang mengakibatkan tegangnya pembuluh darah sehingga akan menimbulkan kontraksi uterus. Yang keempat, teori iritasi mekanis. Di belakang serviks terletak ganglion cervicalis atau flecus Frankenhauser. Bila ganglion ini digeser dan ditekan atau misalnya oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi uterus. Yang kelima, teori hipotalamus, pituitari, dan glandula suprarenalis. Glandula suprarenalis merupakan pemicu terjadinya persalinan. Yang keenam, teori prostaglandin. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI2. Kita masuk pada tahap persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada kala pertama disebut juga kala pembukaan. Kala kedua disebut juga kala pengeluaran. Dan kala ketiga disebut juga dengan kala uri. Kala keempat adalah 2 jam setelah plasenta keluar. Yang pertama, kala 1. Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat, atau frekuensi dan kekuatannya, hingga serviks membuka lengkap 10 cm. Kala 1 persalinan terdiri atas 2 fase. Yang pertama, fase laten, dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap, berlangsung hingga serviks membuka sampai 3 jam. Pada umumnya fase ini berlangsung lebih kurang 8 jam. Yang kedua, fase aktif. Pada fase ini pembuka berlangsung 6 jam dan dibagi menjadi 3 fase lagi, yaitu fase akselerasi, pembukaan 4 cm berlangsung selama 2 jam, fase dilatasi maksimal, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm berlangsung selama 2 jam. Yang ketiga, fase deselerasi, pembukaan dari 9 cm sampai 10 cm berlangsung selama 2 jam. 2. Kala kedua, dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Pada kala ini, his menjadi lebih kuat dan cepat. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan membukanya anus. Labial mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat ada his. Kala ketiga, dimulai segera setelah bayi baru lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.
Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Yang terakhir, kala keempat, dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Observasi yang harus dilakukan pada kala ini adalah tingkat kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, jumlah perdarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 Celcius. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kandung kemih kosong, bayi dalam keadaan baik, ibu dalam keadaan baik. Tujuan asuhan persalinan. Tujuan asuhan persalinan normal yaitu mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan tinggi bagi ibu dan bayinya. 5 aspek dasar sangat penting dalam memberikan asuhan persalinan dan kelahiran bayi yang bersih dan aman adalah: yang pertama, membuat keputusan klinis FX; yang kedua, asuhan sayang ibu dan sayang bayi; yang ketiga, pencegahan infeksi; yang keempat, pencatatan atau rekam medik; dan yang terakhir, rujukan. Tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan tiap tahapan kala. Kala 1, pada kala pembuka, his belum begitu kuat, datangnya setiap 10-15 menit dan tidak seberapa kuat atau mengganggu ibu, sehingga ibu masih dapat berjalan. Lama kala 1 untuk prepara adalah 12 jam, untuk multipara 8 jam. Kala 2, tanda-tanda dimulainya persalinan kala 2 adalah: A. His menjadi lebih kuat, yaitu kontraksi berlangsung selama 50-100 detik dengan interval setiap 2-3 menit. B. Ketuban biasanya pecah dengan ditandai keluarnya cairan berwarna kekuningan secara tiba-tiba dan banyak. C. Ada perasaan ingin mengedan. D. Ada tanda bahwa kepala janin sudah sampai di dasar panggul, yaitu dengan terlihat perineum menonjol, vulva membuka dan anus terbuka. Yang terakhir, kala ketiga dan kala keempat. Tanda-tanda dimulainya persalinan kala 3 adalah: A. Uterus menjadi bundar. B. Keluar darah tiba-tiba. C. Tali pusat memanjang. D. Naiknya fulus uteri. Kala 3 diakhiri dengan kala 4 persalinan, yaitu sampai 2 jam setelah plasenta lahir. Demikian resume konsep dasar persalinan. Sekian dan terima kasih.